Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya masih di pembelajaran ekonomi digital. Kali ini kita memasuki pertemuan ke-14. Di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas yang pertama tentang macam video dalam aplikasi multimedia. Ada beberapa macam atau jenis video yang dapat digunakan sebagai objek link dalam aplikasi multimedia. Di antaranya yaitu live video feeds, video tape, video disc, dan digital video. Yang pertama, live video feed. Apa itu live video feed? Yaitu live video feed ini menyediakan objek-objek link multimedia yang menarik dan waktunya nyata atau real time gitu ya, jadi secara langsung. Yang kedua, video tape. Video tape merupakan jenis video yang menyimpan informasi dalam pita gulungan dan direkam untuk keperluan dapat ditayangkan kembali ketika dibutuhkan. Jadi video tape ini biasanya sudah jarang digunakan karena menggunakan pita gulungan ya. Yang ketiga ada video disc. Video disc ini menjadi salah satu sarana terpopuler untuk menyediakan video bagi berbagai aplikasi multimedia, seperti dalam pendidikan, pemerintahan, dan training instansi. Ini biasanya dalam bentuk CD ya. Selanjutnya yang keempat ada digital video. Nah ini yang lebih maju dari CD. Digital video atau bisa disebut video digital merupakan medium atau media penyimpanan video yang digunakan pada rangkaian komputer. Ya, ini biasanya bentuknya dalam DVD. Yang kelima, hyper video. Nah, ketika video digunakan untuk memicu objek-objek multimedia, ya, ia dinamakan hyper video, ya. Hyper video ini sejalan dengan prinsip hypertext yang memungkinkan pengguna untuk mengklik pada sebuah kata dalam satu dokumen dan mengambil informasi dari dokumen lain atau dari tempat lain dalam dokumen yang sama. Jadi ada keterkaitan antara satu video dengan video yang lain gitu ya. Ini hyper video ya. Selanjutnya, kelebihan video dalam multimedia. Yang pertama, kelebihannya mampu menjelaskan keadaan asli atau real dari suatu proses, fenomena, atau kejadian. Yang kedua, sebagai bagian terintegrasi dengan komponen multimedia yang lain, ya seperti teks, gambar, dan dapat memperkaya penyajian atau penjelasan materi. Yang ketiga, penggunaannya dapat melakukan pengulangan, ya. Penggunanya dapat melakukan pengulangan atau replay pada bagian-bagian tertentu untuk melihat gambaran yang lebih fokus. Yang keempat, cocok digunakan untuk mengajarkan materi dalam ranah perilaku dan sikap, ya, dengan adanya tampilan video tadi. Yang kelima, kombinasi audio dan video dapat lebih efektif dan lebih cepat menyampaikan pesan dibandingkan media teks, ya. Jadi hanya disimak saja kan, dilihat gitu. Kalau video. Yang keenam, mampu menunjukkan dengan jelas suatu langkah proseduralnya gitu ya. Jadi urutannya bisa terlihat secara jelas. Selanjutnya, penyajian video analog dan digital. Penyajian video bisa dilakukan dalam dua cara, yaitu video analog dan video digital. Ya, apa itu video analog? Video analog merupakan produk dari industri pertelevisian. Oleh karena itu dijadikan sebagai standar televisi. Ya, meskipun sekarang video analog ini sudah juga mulai dihilangkan ya oleh pemerintah. Video analog adalah video yang disimpan bukan di dalam komputer seperti bentuk video televisi, video tape, dan film. Ya, video analog jarang digunakan karena mempunyai masalah seperti gambar tidak jelas, warna kurang terang, kualitas atau mutu gambar kurang baik apabila sering digunakan atau disimpan dalam jangka waktu yang lama. Mungkin ini salah satu alasan pemerintah juga ya menghilangkan video analog di sistem pertelevisian kita yang sekarang kita mulai beralih ke sistem digital ya. Lalu apa itu video digital? Nah, ini video digital adalah produk dari industri komputer ya. Oleh karena itu dijadikan standar data digital. Video digital ini dikembangkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada video analog. Proses perekaman video digital menggunakan sensor atau komputer. Hasil proses perekamannya dalam bentuk file atau data. Ya, jadi
perbedaan kamera digital ini dilihat dari hasil proses perekamannya, kalau dilihat dari kameranya ya, dalam bentuk file atau data. Kalau yang digital, sedangkan video analog ini proses perekamannya menggunakan film atau lebih kita kenal dengan kaset video ya. Jadi hasil akhirnya analog berbentuk kaset video dan ini biasanya rentan ya kalau disimpan untuk dalam jangka waktu yang lama rentan rusak ya tidak bisa bertahan lama. Tapi kalau yang digital itu biasanya penyimpanannya bisa dalam jangka waktu yang lama dan kualitasnya akan jauh lebih baik gitu ya dibandingkan dengan video analog. Nah, ini gambar di samping ini adalah salah satu contoh dari kamera digital dengan kamera analog. Datanya juga data analog itu biasanya berupa pita ya, hasil perekamannya kaset pita. Kalau data digital itu sudah berbentuk lebih ringkas ya, lebih sederhana, bisa di hard disk ya, bisa di flash disk, bisa di kartu ya, memori gitu ya. Nah itu, tapi penyimpanannya bisa lebih banyak dan lebih tahan lama biasanya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya perangkat dan program video. Terdapat perangkat tambahan yang diperlukan untuk membuat video dalam bentuk analog ke bentuk digital. Di antaranya ada kamera video, ya, ada camcorder atau pita video. Ya, diperlukan pula kartu pendigital video atau video capture card untuk mengubahnya pada bentuk digital agar bisa digunakan pada sistem komputer. Ya, nah itu jadi perangkat dan program video. Selanjutnya ada jenis video, ada video streaming. Yang pertama, video streaming ini adalah sebuah komunikasi yang dilakukan melalui broadcast akses internet untuk menghasilkan sebuah gambar. Ya, video streaming bukan hal yang baru ya sejak munculnya era 3G ya atau generasi ketiga pada sebuah telepon seluler ya. Video streaming tumbuh di mana-mana ya. Jadi biasanya video streaming ini dilakukan secara langsung gitu ya dan memerlukan akses internet tentu saja di dalamnya. Lalu selanjutnya ada video conference. Nah, kalau video streaming itu biasanya individu dengan individu, tapi kalau video conference ini adalah penggunaan komputer jaringan yang memungkinkan penggunanya melakukan interaksi berupa gambar dan suara. Lalu video conference ini memakai telekomunikasi untuk menyatukan beberapa orang, jadi lebih dari 2 orang biasanya di beberapa lokasi yang secara fisik terpisah untuk suatu pertemuan tertentu. Nah, masing-masing lokasi dilengkapi dengan sarana untuk mengirimkan dan menerima video, umumnya melalui satelit ya, atau melalui internet juga bisa, tapi biasanya umumnya melalui satelit ya. Video conference membantu mengatasi jarak dan waktu ya. Lalu berikutnya ada teleconference. Nah, teleconference ini merupakan pertemuan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon biasanya ya. Jadi namanya teleconference berarti melalui telepon ya. Atau koneksi jaringan dan lokasi fisik orang tersebut berada di tempat yang berbeda. Pertemuan tersebut dapat menggunakan suara saja ya melalui akses telepon tadi tapi dilakukan secara langsung, misalkannya seperti itu, atau menggunakan video, ya bisa juga menggunakan akses videonya di samping teleponnya, juga akses videonya juga, atau salah satunya, gitu ya, yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat dan mendengar, serta berkomunikasi satu dengan yang lain, ya. Baik, mungkin itu saja untuk pembahasan pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa absensi di kolom komentar ketika nama lengkap dengan kelas. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.